Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Terpujilah Tuhan Gembala kita. Pagi hari ini kita berkata Tuhan adalah Gembalaku. Aku tidak ingin yang lain, hanya Dia Tuhan. Tuhan memimpin hidup kita, Dia membaringkan kita, Dia menuntun kita, Dia menyegarkan jiwa kita. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau menggembalakan hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin yang lain, kami hanya ingin Engkau. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mulai ibadah penyembahan pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami.
merasakan kedekatan dengan Engkau. Hari-hari di mana kami bisa merasakan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami menyembah-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Ya, Santa kaya. Terima kasih Engkau gembala kami. Engkau pemimpin hidup kami. Engkau yang menyegarkan kami. Engkau sumber kebutuhan kami. Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Menjadikan diri-Mu tempat yang terbaik bagi kami. Untuk kami bersandar, untuk kami datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami tidak mau yang lain karena Engkau sudah mencukupi kebutuhan kami. Engkau sudah memuaskan setiap kerinduan hati kami. Pagi hari ini Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita masih lanjutkan renungan firman Tuhan kita dari Mazmur 23. Saya ingin mengulangi sekali lagi ayat-ayat yang sudah kita baca kembali lagi. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak mau yang lain. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu adalah sebuah tempat yang kalau hari ini Anda dan saya bisa bayangkan itu adalah seperti sebuah lounge di airport. Tempat di mana Anda secara khusus dipisahkan dari yang lain dan mengalami semua yang Anda butuhkan di sana. Karena tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan, tapi semua yang kita butuhkan itu pasti dipenuhi oleh Allah. Itulah lounge, ya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tempat di mana Anda dan saya terpenuhi semua kebutuhan Anda. Apa yang Anda butuhkan dalam sebuah penerbangan sebelum Anda terbang, Anda butuh charger. Kadang-kadang di beberapa ruang tunggu kita tidak aman untuk mengecas HP kita, tapi di lounge itu disediakan di meja Anda. Anda butuh refreshing untuk minum, tempat istirahat di ruang tunggu itu tidak Anda dapatkan, tapi di lounge Anda akan dapatkan itu. Ada snack, ada makanan, ada minuman. Pastinya bukan Anda yang inginkan. Anda tidak bisa mencari mie kepiting di situ, di lounge. Kenapa? Itu bukan yang Anda butuhkan, itu yang Anda inginkan. Tapi yang Anda butuhkan kopi, tea ada di sana, snack ada di sana. Itu yang kebutuhan. Yang Anda inginkan tidak selalu dipenuhi, tapi yang Anda butuhkan itu selalu ada di lounge. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemarin saya sudah sampaikan itu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Air yang tenang itu di dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat bahasa asli daripada air yang tenang itu adalah hudor. Hudor itu sebenarnya bukan air yang tenang, Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan dari kata hudor ini muncul kata fontaine, ya, sumber air. Dari kata ini juga muncul waterfall, air terjun. Apa yang dimaksud oleh Daud sebenarnya, Bapak Ibu sekalian? Saya merenungkan banyak sebagai gembala, dia membawa domba-dombanya ke air yang tenang. Bukankah pada waktu itu tidak mungkin ada seekor domba yang dibawa oleh gembala ke air yang ribut? Ya, domba itu tidak akan domba tidak akan dibawa oleh gembalanya ke Danau Galilea. Itu bukan tempat minum yang baik buat mereka. Dia akan membawa mereka, kalaupun ke Sungai Yordan, sungai yang kecil, karena dia juga tidak mau domba-domba itu tenggelam. Atau di padang gurun. Kita tahu kalau di bawah, di tenggara dari Yerusalem itu ada En-Gedi. Di situ ada waterfall, ada di mana sampai hari ini itu masih ada air terjun, dan itu adalah tempat yang nyaman bukan hanya buat manusia tapi juga buat domba untuk dia minum, karena airnya itu bisa diminum dengan segar dan sampai dengan hari ini itu masih ada. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi Mazmur 1 dan 2 itu bercerita tentang bagaimana hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan dirinya, bagaimana Tuhan menempatkan dirinya. Dia memberikan semua yang Anda butuhkan. Dan ini bukan hanya bicara sesuatu yang fisik,
makanan, minuman, rumah, uang, dan yang fana ini, saudara. Karena itu sebenarnya bisa disediakan oleh orang lain, bahkan si jahat bisa menyediakan. Tapi dia bicara sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh siapapun dan hanya bisa oleh Tuhan. Dan itu adalah tempat di mana Anda dan saya merasa nyaman. Tempat di mana Anda dan saya berkata, kalau Anda dan saya sudah menemukan Tuhan, memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, Anda akan berkata, aku nggak mau yang lain. Saya tidak mengatakan Anda tidak bekerja, tidak berbisnis, tidak melayani, dan Anda hanya duduk diam di kaki Tuhan. Tidak. Bukan itu yang saya mau katakan. Anda bisa dan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Saya bekerja 20 tahun lebih. Tapi saya mau katakan di dalam nama Yesus, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan apapun yang saya dapatkan, uang berapapun yang saya dapatkan, tidak akan pernah bisa menggantikan kebutuhan utama saya akan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan I shall not want di dalam ayat yang pertama. Dia adalah gembala kita. Dia akan memenuhi. Saya ketemu dengan beberapa orang yang punya uang dan uang ternyata tidak bisa memuaskan mereka. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya mobil yang bagus, ternyata hanya di awal saja dia menikmati itu, tapi setelah itu menjadi semua biasa. Mengapa Bapak Ibu? Karena itu bukan kebutuhan utama Anda dan saya. Kebutuhan utama Anda dan saya bukan uang, bukan mobil, bukan rumah yang bagus, bukan semua yang Anda dan saya miliki di dunia ini. Kebutuhan utama Anda dan saya itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, Tuhan menyediakan semuanya buat Anda dan saya. Yang saya maksudkan semuanya, tentu sekali lagi, bukan hanya yang Anda dan saya lihat di dunia ini. Amin. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan Anda dan saya, Allah yang menciptakan manusia, dan Dia tahu persis kebutuhan utama manusia itu adalah Dia sendiri. Itu sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang dipaksa. Mereka mungkin awalnya stay at home, berpikir hanya 14 hari. Beberapa orang berpikir hanya 14 hari. Tapi setelah 14 hari mereka mulai kebingungan, mulai ada kejenuhan, mulai ada kebosanan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kau dan saya ketemu dengan Tuhan dalam hari-hari penantianmu, kalau kau dan saya mengalami menikmati Tuhan, kau tidak akan pernah bosan. Engkau tidak akan pernah bosan. Jenuh ada, tapi engkau tidak akan pernah bosan dan stres. Mengapa? Karena Dia adalah gembala Anda dan saya. Beberapa orang mulai mengabarkan berita-berita yang baik secara rohani, tapi tidak baik buat hati kita. Bahwa ini nanti akan ada yang begini lagi, yang lebih hebat lagi, begini. Ini adalah persiapan menuju kedatangan Tuhan dan kita harus bersiap-siap. Mungkin buat beberapa orang itu akan meresahkan. Mengapa meresahkan? Karena mungkin Anda dan saya masih punya kebutuhan yang lain di dunia ini. Tapi waktu Anda dan saya tercukupi dengan kebutuhan, keadaan apapun yang ada di sekitar kita, Tuhan yang akan bawa Anda dan saya. Tuhan yang akan bawa Anda dan saya. Dia sudah menyediakan dirinya. Firman Tuhan berkata, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemarin saya katakan bahasa padang yang berumput hijau itu bahasa Ibrani-nya adalah kata skaino. Itu adalah tempat di mana lom. Dia kemudian juga menyediakan dirinya sebagai sumber air, fonten. Dia juga menyediakan dirinya sebagai waterfall. Tempat di mana Anda dan saya bukan air yang tenang. Kalau air yang tenang seolah-olah domba akan dibawa oleh gembalanya melewati air itu, bukan. Ini bicara hubungan, ini bicara kepuasan, ini bicara kebutuhan. Sekali lagi, ayat yang pertama dan kedua itu menjelaskan kebutuhan kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Kenapa? Waktu domba itu dibawa untuk minum sepuasnya, dia bukan hanya sekedar minum 1-2 teguk, tapi dia akan dibawa ke waterfall. Dia akan dibawa ke fonten di mana air itu begitu nyaman dan dia bisa bermalam-malam di situ. Dan ini hanya Anda dan saya dapatkan waktu Anda dan saya ketemu dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan dirinya. Dia membuka dirinya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, setelah Yesus bangkit, apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari berulang kali dia menampakkan diri. Mengapa dia perlu menampakkan diri? Yang pertama, karena dia mengasihi murid-muridnya. Yang kedua, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Yang ketiga, dia ingin menyatakan, memberikan satu pengertian kepada murid-muridnya. Aku ada selalu bersama-sama dengan kamu, dan aku bisa menjadi sumber segala-galanya buat hidup. 2 orang murid berjalan menuju Emmaus,
Dan mereka menceritakan apa yang terjadi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus muncul di mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, Yesus Tuhan kita setelah bangkit tidak muncul pada semua orang. Kepada siapa? Kepada 2 orang murid yang mempercakapkan tentang Dia. Waktu Anda dan saya punya satu kebutuhan tentang Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang dan Dia akan memuaskan. Kebingungan murid-muridnya berjalan sekian lama ke Emmaus dijawab oleh Tuhan dengan hadir. Walaupun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka tidak melihat. Setelah itu terjadi, setelah sampai di tujuan, mereka bilang, pantas hati kami tadi berdebar-debar, pantas hati kami tadi berkobar-kobar waktu Dia menjelaskan. Kenapa? Karena itu kebutuhan mereka waktu itu. Mereka diliputi dengan ketakutan, mereka diliputi dengan kegalauan, dan Tuhan menjawab. Tuhan hadir bersama-sama mereka, Tuhan menyertai mereka dan membangkitkan kembali hati yang hilang selama beberapa hari setelah kematian Yesus. Amin, saudara. Saya senang dengan cerita itu, Bapak Ibu sekalian. Waktu tadi saya merenungkan firman Tuhan, saya sedang menenung. Dia tahu persis pada saat Anda dan saya mengalami kegalauan, pada saat Anda dan saya mengalami keputusasaan, pada waktu Anda dan saya mengalami situasi-situasi yang membuat kita dan saya, Anda dan saya tidak mengerti. Menjelang tidur tadi malam, saya melihat satu status di media sosial tentang meninggalnya rekan saya, seorang pendeta di Pontianak, Bapak Ibu sekalian. Saya kenal beliau bukan karena COVID, tapi karena serangan jantung. Pada saat dia sedang mempersiapkan ibadah online bersama dengan keluarganya, dia terjatuh dan kemudian dia meninggalkan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saya merenungkan, umurnya masih lebih muda dari saya. Saya merenung, saya terakhir ketemu dengan dia waktu pertemuan pendeta-pendeta sepontian. Saya merenungkan tadi malam, ya Tuhan, ya memang kalau memang Kau mengambil kami, itu adalah waktu. Bukan karena COVID. Saya tahu persis. Beberapa jemaat mengabarkan dalam statusnya, beberapa hari yang lalu dia baru saja WA. Semuanya normal. Rekamannya, fotonya menunjukkan dia sedang ada nyanyi di mic. Bapak Ibu sekalian, kematian bagi orang yang dikasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Mengerikan bagi orang yang tidak kenal Tuhan, tapi menyenangkan bagi orang yang mengenal Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Seberapa jauh Anda dan saya mengenal Dia, bukan dari sekedar pengetahuan. Pengetahuan teologi sedalam apapun tidak pernah bisa menggantikan kedalaman hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Hari-hari ini saya semakin menyadari, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini saya semakin menyadari. Saya sedang menyiapkan penyelesaian sekolah saya, sekolah teologi saya. Tapi saya selalu berkata, saya merasa kurang. 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 Saya merasa belum pantas. Saya merasa belum pantas. Mengapa, saudara? Karena saya membayangkan kedalaman hubungan saya dengan Tuhan. Pagi hari ini, apakah Anda dan saya sudah pernah mengalami dibawa Tuhan ke Lourdes, tempat di mana Anda dan saya berdua saja dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Semua yang Anda dan saya butuhkan secara rohani, secara perasaan, Allah akan penuhi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia membimbing kita kaitas nopo, saudara. Dia membawa kita ke sana. Dia membimbing aku ke air yang tenang, bukan ke air, ke sumber air, ke tempat di mana Anda butuh dan dipuaskan. Itulah Tuhan sediakan. Dia menyegarkan jiwa. Setelah Anda dan saya puas dengan Dia, baru firman Tuhan berkata, Dia menuntun aku di jalan yang benar. Setelah Anda mendapatkan sebuah kepuasan bersama-sama dengan Dia, baru Allah menuntut Anda dan saya. Baru Dia menuntut Anda dan saya melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa hari-hari ini dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, seringkali kita merasa capek, penat. Anda dan saya kehilangan waktu, kekurangan waktu bersama-sama dengan Dia. Apa yang Anda dan saya lakukan dalam hidup ini, apa yang Anda dan saya kerjakan dalam hidup ini, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu hanya bisa akan di jalan yang benar, di jalannya yang benar. Pada waktu Anda dan saya menyediakan waktu, pada waktu Anda dan saya belajar untuk datang kepada Tuhan terlebih dulu. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang bangun setiap pagi jam 4 dan kemudian dia tidak pernah mau diganggu sampai jam 9 pagi, saudara. Dan saya bisa merasakan apa yang dia kerjakan dalam pelayanan.
Saya bisa merasakan bagaimana hadirat dan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup dia. Mengapa? Karena dia sudah berjam-jam sebelumnya. Sebelumnya melakukan aktivitasnya, dia sudah berjam-jam bersekutu dengan Tuhan. Dia sudah berjam-jam menikmati loves-nya Tuhan. Dia sudah berjam-jam menikmati waterfall, fountain-nya Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan kepuasan. Baru kemudian Tuhan menuntunnya di jalan yang benar. Hari ini, apa yang Anda dan saya alami dalam hidup ini, semuanya terrefleksi, semuanya tergambar dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian menggunakan waktu-waktu yang ada. Mumpung kita tidak bisa jauh kemana-mana, mumpung waktu kita hanya ada di sekitar rumah, segera hampiri dia, datangi dia. Mari kita datang kepada Tuhan. I see Jesus. I see Jesus. I see Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I see Jesus in this place. I see murid-murid sedang dalam perjalanan, dua orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka sedang membicarakan kematian Tuhan Yesus. Mereka sedang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang terjadi di Yerusalem. Tiba-tiba Tuhan Yesus mendatangi mereka. Tanpa mereka sadari, Yesuslah yang berjalan bersama-sama dengan mereka. My soul burn within me. I see Jesus sekali lagi katakan dengan senang hatimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. I see Jesus. Apakah hati yang berkobar-kobar itu masih ada dalam hidupmu? Sekalipun kau melayani Tuhan, apakah hati yang berkobar-kobar itu masih terus menjadi sebuah ciri dalam kehidupan? Yes, my soul burn within me. I see Jesus in this place. Bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing. Yes, my soul burn within me. I see Jesus in this place. Bapakku berdoa bagi setiap jemaatmu yang menyaksikan tayangan secara langsung atau secara tunda. Biar pagi hari itu firman kebenaran itu menuntun kami kembali untuk mencari Engkau lebih lagi, untuk merindukan Engkau lebih lagi, untuk menginginkan Engkau lebih lagi.
Kami tahu satu kali waktunya akan datang, di mana kami akan kembali menghadap Engkau, kembali bertemu dengan Engkau. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Roh kami siap bertemu dengan Engkau. Kenapa? Karena itulah yang kami rindukan. Karena Engkau adalah kepuasan kami. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau sumber kebutuhan kami, Bapa. Kami berdoa sama seperti Engkau memanggil kami pertama. Dan hati kami dipenuhi dengan hati yang menyala-nyala. Pagi hari ini, itu menjadi sebuah ciri kehidupan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau dekat dengan kami. Dan hati kami berkobar-kobar. Kalau ada di antara kami yang hatinya mulai padam, mulai biasa, kami berdoa pagi hari ini, kembalikan Tuhan. Kembalikan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan menghadapkan kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia dan memberikanmu penyertaan yang kekal yang membuat dia begitu dekat dan bisa kau dan saya nikmati setiap hari. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus membawamu selalu berada di dalam hadirat Tuhan dan membuat hatimu berkobar-kobar. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan selamat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Besok pagi kita akan ibadah streaming online jam 9 pagi. Siapkan hati dan dirimu karena kita juga akan berjamuan khusus di sana. Tuhan Yesus memberkati.